Dua film The Raid meskipun dikerjakan oleh sutradara asal Inggris, sepertinya sudah merupakan hal yang mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, yaitu dengan film bela diri keren yang membuat terobosan baru di tengah-tengah banyaknya film action. Maka dari itu sebagai penghormatan, inilah dia fakta menarik di balik dua film The Raid. Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh support kita melalui Sosiabas dan bisa juga join jadi member agar mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan. The Raid Redemption. Semua senjata yang digunakan dalam film ini adalah replika airsoft gun dan bukan senjata api sungguhan. Setiap aktor yang berperan sebagai anggota tim SWAT menjalani program pelatihan dengan Kopaska untuk mempelajari teknik yang digunakan dalam kekuatan termasuk penggunaan senjata dan isyarat tangan. Yayan Ruhian yang memerankan karakter Mad Dog pernah melatih pencak silat untuk Pas Pampres pada tahun 1989 dan untuk Korps Polisi Militer Indonesia pada awal 1990-an. Gareth Evans awalnya menginginkan sebuah drama aksi berlatar penjara. Ketika anggaran yang disetujui terlalu kecil, dia mengubahnya menjadi film aksi satu gedung yang menjadi The Raid. Keberhasilan film ini memungkinkan dia untuk menggunakan anggaran yang lebih besar untuk sequel, yaitu The Raid Berandal, di mana Gareth mendapatkan keinginan berupa adegan berlatar penjara. The Raid hanyalah pilot project untuk film yang lebih besar, yaitu The Raid 2 Berandal. Jadinya secara tidak langsung The Raid 2 Berandal yang ceritanya dibuat terlebih dahulu. Judul asli The Raid adalah Serbuan Maut. Nama tokoh utama Rama tampaknya diambil dari Rama Sukana. Menurut cerita rakyat Sumatera, Rama Sukana adalah seorang wanita yang dianggap sebagai orang pertama yang mengajarkan pencaksilat secara terstruktur. Terlepas dari tagline film yang menyebutkan 30 lantai kekacauan, gedung apartemen di film ini hanya memiliki 14 lantai, 15 jika lantai dasar dihitung. Film debut Gareth Evans yaitu Merantau tahun 2009 memiliki pertarungan akhir di mana dua bersaudara melawan protagonis. Dalam film The Raid Redemption, pertarungan terakhir menampilkan dua orang saudara lelaki yang melawan antagonis. The Raid 2 Berandal. Adegan pertarungan dapur terakhir membutuhkan waktu 8 hari untuk difilmkan dan berisi 195 shot, sekaligus merupakan favorit dari sang sutradara Gareth Evans. Gareth Evans menghabiskan 6 minggu untuk merancang pertarungan akhir di film ini. Julie Estelle tidak memiliki latar belakang bela diri sama sekali dan dia harus belajar silat dari dasar selama 6 bulan sebelum dia mulai merekam adegan pertarungannya. Menurut wawancara Gareth Evans, ini adalah penjelasan tentang bagaimana dia memotret adegan kejar-kejaran mobil. Pas dimulai dengan direktur fotografi di satu sisi mobil, DOP kedua sebenarnya berpakaian seperti salah satu kursi. Kamera masuk melalui jendela dan DOP yang kedua ini mengambilnya. Di sisi lain mobil, yang berjongkok tepat di dekat ban di peron adalah asisten kamera lain. Jadi DOP kedua memberikannya kepadanya melalui jendela belakang. Untuk adegan kejar-kejaran mobil, jalan tempat syuting harus diamankan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Palu yang digunakan oleh karakter Julie Estelle atau Hamburger terbuat dari karet busa, hal yang sama dengan tongkat baseball yang dipegang oleh baseball Batman. Komposer Joseph Trapanis mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa cut pertama Berandal berdurasi sekitar 3,5 jam. Nama Sandi Yuda yang digunakan Rama di penjara adalah nama yang sama dengan karakter Iko Uwais di film Merantau. Seorang pelatih baseball didatangkan untuk mengembangkan karakter baseball Batman. Sutradara Gareth Evans dan pelatih itu membuat pemukul baseball sebagai senjata melee. Dalam salah satu adegan pertamanya, Prakoso terlihat duduk di trotoar di samping seekor anjing liar. Ini kemungkinan besar adalah callback untuk karakter Yayan Ruhian dari film The Raid pertama, di mana dia memerankan karakter yang bernama Mad Dog, yang berarti anjing liar. Selama berada di sel, Rama berlatih dengan memukul sketsa seorang pria di dinding selnya. Ini juga persis bagaimana Oh Dae-soo berlatih saat di penjara di film Oldboy tahun 2003. Nomor tahanan Rama adalah KSC 2303, sama dengan hero dari film Ryuhei Kitamura Versus. Adegan penjara berlokasi di Benteng Van der Wijk di Gombong, Jawa Tengah.
Aktor Arifin Putra menaikkan berat badannya sebanyak 9 kg untuk mempersiapkan perannya dalam film ini. Kemampuan bertarung pencaksilat Iko Uwais atau Rama dan Yayan Ruhian atau Prakoso menarik perhatian Nina Gold. Yang kemudian mengcasting mereka untuk film Star Wars Episode 7 The Force Awakens. Pada pemutaran perdana di Festival Film Sundance, seorang penonton pingsan selama adegan perkelahian klub yang kejam. Filmnya harus dihentikan sementara agar paramedik bisa mengeluarkan orang itu. The Raid berandal rilis di Jepang dengan judul The Raid Gokudo. Polisi yang merekrut Rama untuk menyamar Bu Nawar diambil dari nama guru yang mengajarkan Iko Uwais pencaksilat, yaitu Ahmad Bu Nawar. Nama identitas rahasia Rama adalah Yuda. Nama ini memiliki kemiripan yang kuat dengan Yudas, salah satu dari 12 murid Yesus. Yudas mengkhianati Yesus, sementara Rama menggunakan identitas penyamarannya untuk menyusup ke keluarga kriminal Uco dan Bangun. Ketiga prajurit tingkat atas Bejo atau Hammerger, Baseball Batman, dan The Assassin semuanya terbunuh oleh senjata mereka sendiri. Hammerger dengan palunya, Baseball Batman dengan tongkat baseball, dan pisau karambit untuk The Assassin. Sepanjang film Rama tidak pernah membunuh satu orang pun dengan menggunakan senjata api.